Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di FH Channel. Kali ini saya akan membahas tentang gagal bayar di Shopee ya teman-teman, di pinjaman online Shopee khususnya S-Pinjam. Nah, di video ini saya akan update pengalaman saya yang galbay di S-Pinjam di aplikasi pinjaman online Shopee ya teman-teman. Dan apa yang terjadi kepada akun saya, dan bunganya itu akan bertambah atau tidak, dan apakah akun saya itu di blok ataupun dinonaktifkan. Ini kita akan membahas semuanya ya teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan di video ini, saya update pada tahun 2025 dan saya pun galbay di tahun 2024 di bulan Mei ya teman-teman. Ini kalau dihitung sudah hampir 9 bulan lebih. Nah, saya itu sudah membuat hampir 3 video tentang gagal bayar di S-Pinjam ini ya teman-teman. Dan kedepannya saya akan terus update perkembangan saya ketika gagal bayar di S-Pinjam ini. Dan saya tekankan lagi ya teman-teman, saya tidak menyarankan kalian untuk galbay. Di video ini hanya untuk edukasi kepada kalian semua, apa yang akan terjadi ketika sudah gagal bayar di S-Pinjam. Nah, saya galbay di S-Pinjam itu sudah lama ya, dan nominalnya kisaran 3 jutaan di khusus S-Pinjam ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita membahas ke topik yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan kalian semua yang sudah masuk di akun YouTube saya ataupun yang sudah berkomentar di YouTube saya. Sudah lama saya itu tidak menjawab pertanyaan dari kalian semua ya. Nah, langsung saja kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dari Sonawif Zakaria. Mas, kalau galbay masih bisa belanja di Shopee enggak ya? Masih bisa ya teman-teman jawabannya. Yang tidak bisa yaitu kalian itu meminjam lagi di Shopee. Jika kalian sudah gagal bayar dan sudah jatuh tempo pembayaran, jika kalian ingin meminjam lagi itu tidak bisa kecuali kalian melunasi hutang kalian terlebih dahulu. Kalau kalian hanya sekedar belanja di Shopee itu masih bisa, dan bisa memakai fitur via COD, transfer, bayar di Indomaret atau Alfamart, itu masih bisa semua. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya teman-teman. Ini dari Yudi OTW. Tapi bang, WA-nya mau ke tempat kerja kita nagih. Nah, buat Yudi ini itu hanyalah sebuah ancaman dari seorang DC agar kalian itu mau membayar. Itu ancamannya berupa bermacam-macam ya. Ada yang mau menagih ke tempat kerja, ataupun nagih ke lewat RT RW, atau membawa polisi untuk menagih kalian. Ancamannya itu bermacam-macam ya teman-teman. Jadi kalian itu jangan khawatir, jangan takut, ini cuma ancaman saja, dan itu sudah terjadi kepada saya. Nah teman-teman, kita akan membahas ke topik yang pertama tadi ya teman-teman. Apa yang akan terjadi ketika gagal bayar di tahun 2025 ini, ataupun update saya gagal bayar di S-Pinjam. Nah, tanpa basa-basi kita akan menuju ke akunnya. Nah, oke teman-teman, kita langsung menuju ke akun saya yang galbay ya. Kita langsung saja pergi ke S-Pinjamnya ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini adalah tagihan dari S-Pinjam saya ketika teman-teman gagal bayar. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah pinjaman saya itu nominalnya 3 juta ya teman-teman. Dan 4 juta ini adalah tagihan beserta bunganya ya. Nah, kita langsung buka saja. Nah, ini adalah total pinjaman saya senilai 3 juta.
Dan yang merah ini teman-teman, ini adalah biaya keterlambatan ataupun biaya denda ya, sekitar 1.500.000-an, ataupun kita genapkan kisaran 1.600.000. Nah seperti ini ketika kalian gagal bayar. Nah kemarin setelah saya cek itu ya, saya itu di DM oleh para DC ya teman-teman, di inbox istilahnya ya. Kita langsung buka saja. Nah seperti ini penagihan es pinjam. Nah seperti ini ya teman-teman, ini dari hari Sabtu ya. Selamat siang nasabah SP Letter dan es pinjam, peringatan untuk membayar penagihan dari es pinjam, kalau tidak ini akan ada tim lapangan atau data kami sudah serahkan. Nah ini sudah diperingatkan ya teman-teman lewat langsung aplikasinya. Dan ini juga ada penagihan lewat langsung aplikasi. Ini ada banyak ya teman-teman. Nah seperti inilah kerjaan para debt collector itu ya, menagih. Yang saya ketahui debt collector ini adalah pihak kedua ya teman-teman, karena yang punya adalah pertama itu pihak dari perusahaan ini, dan si DC ini hanya perantara untuk menagih kita. Jadi kalian teman-teman jangan takut dan jangan gentar. Salam galbay dari saya. Nah teman-teman, seperti itulah bentuk akun ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online Shopee, khususnya di es pinjam ya teman-teman. Jadi buat teman-teman harus hati-hati ke depannya supaya tidak terjadi seperti saya. Seperti yang kalian ketahui ataupun teman-teman ketahui, akun saya ini di inbox dari berbagai macam orang ya teman-teman. Sepertinya data saya itu sudah disebar oleh DC ini ataupun dijual kepada oknum-oknum yang mencuri data ataupun yang dimanfaatkan buat penipuan ataupun hal lainnya. Maka saran saya, bila teman-teman itu nominalnya kecil, galbenya ataupun kecil, itu segera dilunaskan saja. Jangan seperti saya ini yang akhirnya data saya itu saya menduga saja ya teman-teman, ini dijual kepada orang lain. Dan seperti yang kalian ketahui ataupun teman-teman ketahui, akun saya itu di inbox ya, dan dibuat untuk promosi-promosi dari penjualan oleh toko lain. Dan juga si DC ini menginbox saya lewat aplikasi Shopee. Dan ada juga yang inbox ataupun WA, telepon secara langsung lewat nomor saya. Dan yang ini adalah saya kaget juga, di DM ataupun di inbox lewat langsung aplikasi Shopee. Nah sekian dari video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Dan saya akan terus membuat edukasi buat teman-teman tentang pinjaman online ataupun pinjol. Jadi bila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar, nanti saya akan jawab satu persatu. Oke, sekian dulu dan terima kasih.